Halo, perkenalkan nama saya Maharani Terus dengan NIM 11 dari Prodi Sarjana Informatika. Nah, di sini saya akan membahas tentang kode pemrograman, yaitu kode program matriks dalam topik review PBO dalam mata kuliah algoritma dan struktur data. Nah, di sini eh, pertama-tama kita itu mendeklarasi kelas matriks. Nah, kita mulai dengan mendeklarasi sebuah kelas bernama matriks. Kelas ini akan merepresentasikan sebuah matriks matematika beserta operasinya. Nah, dalam dunia pemrograman berorientasi objek, kelas ini adalah cetakan atau blueprint untuk membuat objek yang berisi data matriks dan berbagai fungsi untuk memanipulasi matriks tersebut. Selanjutnya, eh, kita memiliki beberapa atribut atau variabel anggota dalam kelas matriks. Atribut ini bersifat private, artinya hanya bisa diakses dari dalam kelas ini saja. Lalu, apa saja sih atributnya? Nah, yang pertama kita lihat private integer element. Berarti di sini ada atribut elemen. Array dua dimensi untuk menyimpan elemen-elemen matriks gitu. Jadi elemen itu adalah array dua dimensi untuk menyimpan elemen-elemen matriks. Dari mana sih kita tahu itu array dua dimensi? Kita lihat tanda ini, tanda array. Yang selanjutnya adalah baris. Nah, kalau baris ini di sini adalah jumlah baris matriks. Kalau kolom itu jumlah kolom matriks. Nah, untuk private string name itu nama atau label dari matriks. Misalnya, bisa kita beri nama seperti matriks A atau matriks B agar lebih mudah diidentifikasi. Selanjutnya, kita punya ini konstruktor. Nah, konstruktor adalah metode khusus yang dipanggil saat kita membuat sebuah objek dari kelas matriks. Lalu apa sih tugasnya? Konstruktor ini menerima tiga parameter. Yang pertama yaitu baris. Nah, baris ini untuk menentukan jumlah baris matriks. Yang kedua, kolom. Ini untuk menentukan jumlah kolom matriks. Yang ketiga, ada name untuk memberikan nama pada matriks. Misalnya, kalau kita buat matriks A dengan ukuran 2 kali 3, maka konstruktor ini akan menciptakan array dua dimensi elemen dengan ukuran 2, 3 gitu. Array 2, array 3. Selanjutnya ada metode yang bernama metode set elemen. Nah, metode set elemen itu apa sih? Metode set elemen adalah mengisi nilai matriks. Nah, metode ini digunakan untuk mengisi nilai ke dalam matriks dengan ada tiga parameter, yaitu parameter baris satu, lalu kolom satu, dan nilai. Parameter baris satu itu adalah indeks baris elemen yang ingin kita ubah. Lalu, kolom satu, indeks kolom elemen yang ingin kita ubah. Kalau nilai, itu nilai yang akan kita masukkan ke matriks tersebut. Nah, contohnya nih, misalnya jika kita memanggil set elemen 015, artinya kita mengisi elemen di baris ke 0 dan kolom ke 1 dengan nilai 5. Selanjutnya ada metode get element. Nah, metode get element itu untuk mengambil nilai matriks. Nah, fungsi ini berfungsi untuk mengambil atau membaca nilai dari matriks di indeks tertentu. Misalnya, jika kita memanggil get element 01, program akan mengembalikan nilai elemen di baris ke 0 dan kolom ke 1. Gitu. Selanjutnya ada metode display, yaitu metode untuk menampilkan matriks. Kita lihat di sini kodenya. Nah, ini, metode display ini digunakan untuk menampilkan isi matriks ke layar. Metode ini melakukan beberapa perulangan. Yang pertama itu perulangan luar atau for ini, perulangan ini for untuk setiap baris. Lalu perulangan dalam yang ini for untuk setiap kolom dalam baris tersebut. Contohnya, jika matriks bernama matriks A memiliki elemen 1, 2, 3, 4 gitulah. Metode ini akan mencetak matriks A, titik 2, 1, 2, 3, 4 gitu loh. Nah, jadi kita bisa langsung melihat bentuk matriksnya di layar. Terus ada ini metode operasi matriks penjumlahan, yaitu add, di mana eh, metode ini untuk melakukan operasi penjumlahan dua matriks. Lalu bagaimana cara kerjanya? Yang pertama-tama, yang pertama kodenya itu ngecek ukuran matriks. Nah, jika ukuran baris atau kolom tidak sama, operasi dihentikan dan sistem akan mencetak jumlah baris dan kolom untuk kedua matriks harus sama. Nah, kalau penjumlahan elemen, penjumlahan elemen itu setiap elemen pada posisi yang sama, kedua matriks dijumlahkan, lalu hasilnya disimpan di matriks yang pertama gitu. Misalnya
kita punya matriks A nih. Yang pertama itu 1, 2, 3, 4. Lalu ada matriks B, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau kita jumlahkan itu kan hasilnya 6, 8, 10, 12. Nah, jika ukuran tidak cocok, seperti yang aku bilang tadi, jika ukurannya nggak cocok, program akan menampilkan pesan error, yaitu jumlah baris dan kolom untuk kedua matriks harus sama. Terus ada metode operasi lain, yaitu operasi pengurangan dan perkalian. Nah, metode subtract dan multiply serupa gitu sama add, tetapi menggantikan operasi sesuai dengan logika pengurangan atau perkalian matriks. Jadi, guys, kode matriks ini kita belajar bagaimana merepresentasikan sebuah matriks dengan atribut-atributnya, dan kita juga melihat bagaimana menerapkan operasi-operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dalam bentuk program. Pada dasarnya kita bisa menggunakan konsep array dimensi untuk menyimpan elemen-elemen matriks, selalu memanfaatkan perulangan untuk memproses setiap elemen dalam operasi tertentu. Selanjutnya, eh, selanjutnya kita akan bahas kode matriks update Java. Nah, di sini pertama-tama kita lihat dulu. Import java.utilsArrayList, import java.util.scanner. Nah, program ini kita mulai dengan import dua kelas penting. Yang pertama, ArrayList. ArrayList itu untuk menyimpan daftar matriks yang dibuat. Lalu ada scanner untuk membaca input dari pengguna. Kita lihat metode-metode apa yang ada di kode matriks Java gitu. Yang pertama ada metode main, yaitu metode titik awal program. Nah, kelas matriks up berisi metode main yang merupakan titik awal eksekusi program di dalamnya. Yang pertama itu ada scanner. Scanner itu digunakan untuk membaca input dari pengguna, ya kan? Yang kedua ada matrices. Itu adalah sebuah daftar list untuk menyimpan semua matriks yang dibuat oleh pengguna. Yang pertama, langkah pertama itu adalah membuat matriks. Kita lihat integer jumlah sama dengan scanner.next ini. Program pertama-tama meminta pengguna untuk menentukan jumlah matriks yang akan dibuat jumlahnya. Gitu. Selanjutnya, kita lihat for integer ini. Nah, kode ini itu program meminta pengguna untuk masukkan name, baris, kolom. Kalau name itu adalah dari nama dari matriks, baris itu jumlah baris matriks, kolom itu jumlah kolom matriks. Setelah data ini diterima, program akan menciptakan sebuah objek matriks dengan nama dan ukuran yang diberikan. Selanjutnya kita masuk ke ini program. Kemudian ini kode program ini matriks sama dengan matriks itu program kemudian mengisi elemen-elemen matriks dengan meminta pengguna memasukkan nilai untuk setiap posisi dalam matriks. Misalnya, jika matriks berukuran 2 kali 2, maka pengguna harus masukkan 4 angka. Setelah selesai, matriks disimpan dalam daftar matrices gitu. Langkah kedua menampilkan matriks gitu. Integer target sama dengan scanner.next integer. Kita lihat yang pertama itu program meminta pengguna untuk memilih salah satu matriks yang ingin ditampilkan dengan memberikan nomor indeks target 1. Jika indeks valid, matriks akan ditampilkan menggunakan metode display. Kita lihat kodenya. Lalu, jika tidak, program menangani kesalahan dengan memberitahu bahwa matriks tidak tersedia. Gitu. Selanjutnya ada operasi penjumlahan. Kita lihat. Ini, operasi penjumlahan pada matriks. Nah, setelah matriks yang ini dijumlahkan dipilih, ini yang pertama-tama ini dipilih dulu. Nah, setelah program mencoba menjumlahkan yang ingin dijumlahkan, program mencoba menjumlahkan keduanya menggunakan metode yang pertama dari matriks Java gitu, yaitu metode add. Jika operasi valid, ukuran kedua matriks sama itu, kan tadi syaratnya ukurannya kedua sama gitu. Maka hasil penjumlahan akan ditampilkan. Jika tidak, program akan memberikan pesan kesalahan. Yang seperti tadi, yang aku lupa lagi apa. Yang penting itu kayak matriks ukurannya harus sama. Selanjutnya ada langkah 4, yaitu operasi pengurangan matriks. Nah, sama kayak yang add, yang atau penjumlahan, begitu juga dengan pengurangan. Program mencoba mengurangi matriks B dengan matriks A menggunakan metode subtract. Hasilnya ditampilkan jika operasi valid. Yang selanjutnya adalah
eh kali perkalian gitu. Tapi di mana ya? Nah, ini. Nah, di sini kita lihat kodenya ini. Ini adalah kode terakhir program melakukan operasi perkalian antara dua matriks menggunakan metode multiply. Perkalian hanya valid jika jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Jika tidak, program akan menampilkan pesan kesalahan. Sama juga yang jadi secara keseluruhan nih, program Matrix App ini adalah aplikasi sederhana namun powerful untuk mengelola dan melakukan operasi pada matriks. Kalau pengguna ini pasti dapat membuat matriks, menampilkan, menjumlahkan, mengurangi, atau mengalihkan matriks dengan operasi yang telah didefinisikan. Program ini juga mengajarkan kita tentang satu, cara menangani input dari pengguna, yang kedua, memanfaatkan array dua dimensi untuk menyimpan data, yang ketiga, menerapkan konsep peluangan dan validasi untuk menangani berbagai skenario dalam pengolahan data matriks. Nah, kita akan mencoba nih compile and run eh, kode program ini. Eh, salah. Buka terminal. Kita coba merankannya. Hmm, pakai Java. Ini. Java min the output matrix, update matrix, Java. Dah. Terus kita masukkan Java, CV, matrix up. Nah, pertama-tama kita ini pengen buat matriksnya berapa gitu. Apakah matriks satu atau matriks berapa? Satu matriks, satu dua matriks. Nah, kalau yang pertama-tama kita coba lah dulu pakai satu matriks. Misalnya kita masukkan inputnya itu satu. Nah, setelah itu kita beri nama matriksnya apa? Aku pengen matriksnya namanya C, boleh. Atau matriks apa gitu. Terus ukuran matriksnya 2 kali 2. Nah, ini akan apa sih hasil output dari sini? Kita lihat. Buat matriks ke satu dengan ukuran 2 kali dan judul C. Selanjutnya, hmm, kita masukkan matriks yang pertama, itu. Terus masukkan ukurannya itu eh, 2, angka yang di dalam maksudku, ada 4. Masuk. Terus kita bikin matriks satu, itu matriks ke satu itu yang ini. Matriks satu itu adalah 1, 2, 3, 4. Nah, baru kita masukkan apa ya angka mungkin satu. Sebenarnya nggak usah sih, tapi ini menjumlahkan dengan diri sendirinya karena kita hanya memberikan matriks cuma satu aja. Jadi kita tambahkan aja ke diri sendiri. Nah, lihat hasil penjumlahan matriks ke satu dengan ke satu itu 2, 4, 6, 8. Hasil pengurangan matriks ke satu dengan ke satu itu 0, 0. Nah, misalnya kalau kita ingin keluar nih, jika kita masukkan angka 2 atau angka berapa gitu, apa sih yang akan terjadi? Karena kan kalau kita lihat nih, dari sini kita hanya memberikan satu matriks aja. Jadi kalau kita bikin 7, nah, itu akan matriks ke-7, indeks 6 out of bound for length 1. Jadi matriks ke-7 itu tidak tersedia. Nah, begitu cara kerja program. Mungkin sekian dari presentasi dari saya. Mungkin jika ada kesalahan atau kekurangan kata-kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.